mendengar seperti suara orang berjalan. Itu tuh sekitar jam 7 malam. Ketika Ilo mengutarakan ini kepada orang tuanya tidak setuju. Tapi ketika Ilo melihat bapaknya ini marah, karena Ilo bilang ingin pindah agama, dia malah merasa senang karena bisa membuat bapaknya ini marah dan langsung pindah agama tanpa meminta restu atau persetujuan dari kedua orang tua. Boom! Di sini Ilo merasa kayak seolah-olah tanggapan ibunya ini datar. Semetan kumpul ya, ngerti aja nih dinijak saya. Kalau sepanjang video ini semetan mendengar suara-suara yang sedikit mengganggu, tolong dimaklumi dan diabaikan ya. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Ilo. Ilo cerita dia ini 7 bersaudara dan dia adalah anak paling tua. Dia punya 2 adik cowok dan 4 adik cewek. Keluarganya ini bisa dibilang keluarga yang sangat makmur semeton. Orang tuanya Ilo ini adalah seorang peternak sapi di desanya yang sangat terpandang. Dan keluarga besar dari ayah dan juga ibunya ini sama-sama keluarga terpandang. Makanya dari kecil Ilo dengan ke-6 adiknya ini bisa dibilang hidup dalam kemewahan. Tapi tahu nggak semeton? Ternyata Ilo ini punya trauma masa kecil yang sampai sekarang tidak bisa dia lupakan. Dan ini membuat Ilo di usia yang ke-37 tahun ini tidak berani menikah. Ilo dari kecil tinggal dan juga dibesarkan oleh kedua orang tua yang sangat keras. Walaupun dia ini hidup bergemilang harta, tapi dari kecil Ilo ini terbiasa diajarkan untuk bertanggung jawab, bisa menjadi kakak yang baik, dan juga bisa membantu kedua orang tuanya ini untuk mengurus sapi-sapinya. Ilo ini tamatan SMA, dan tahu nggak semeton? Ilo dengan dengan ke-6 adiknya ini bedanya cuma 1 atau 2 tahun atau 3 tahun. Intinya tidak ada jarak yang begitu jauh usianya Ilo dengan ke-6 adiknya ini, karena waktu itu menurut Ilo, bapaknya Ilo ini benar-benar menuntut ibunya Ilo untuk bisa punya anak cowok. Setelah anak ke-6 lahir dan itu cowok, bapaknya Ilo ini mengancam kalau ibunya Ilo tidak bisa memberikan satu lagi anak cowok, dia akan menikah. Dan terpaksa ibunya hamil kembali dan astungkara anak ke-7 ini cowok dan ibunya langsung mesteril. Nah, di masa-masa ibunya ini hamil anak ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 dan ke-7 inilah Ilo merasa kok ayahnya ini mulai berubah semeton. Nah, rumahnya Ilo ini kan besar banget dengan halaman yang sangat luas. Orang tuanya Ilo ini punya perkebunan, yang sangat luas dan juga punya peternakan yang sangat banyak. Sapi-sapi dari ibu dan bapaknya ini hampir tersebar di penjuru desa karena banyak banget orang-orang yang dipekerjakan untuk mengurus sapi-sapi mereka. Dari kecil Ilo ini terbiasa tidur dengan kedua orang tuanya. Kakek dan neneknya Ilo ini tinggal beda pekarangan, tapi masih di satu deretan gang yang sama. Ini rumah kakek dan neneknya, ini rumah orang tuanya Ilo, dan di samping rumah orang tuanya itu adalah rumah-rumah paman ataupun bibi-bibinya Ilo, keluarga dari bapaknya. Dari kecil karena Ilo ini memang terbiasa tidur dan juga makan bersama kedua orang tuanya, jadi Ilo merasa aman-aman saja. Sampai Ilo ini kelas 4 SD, bukan kelas 4 SD, kalau tidak salah kelas 5 apa kelas 6 SD, sorry saya salah. Ilo kok merasa setiap dia mandi, dia merasa seperti ada orang yang mengintip. Nah, Ilo tuh kayak, kok seperti ada yang mengintip, tapi Ilo mengabaikan itu semua. Dari kelas 4 SD dan sampai SMP ini Ilo kan biasa nih ngarit semetonnya. Ngarit, ngalih maman kucit, ngalih maman celeng, itu sudah biasa banget. Kok Ilo seperti merasa setiap dia beraktivitas di tempat yang sepi, seolah-olah ada orang yang memperhatikan. Sampai di suatu ketika semeton Ilo ini kan pulang sekolah. Waktu itu dia kelas 5 apa kelas 6 SD, sorry saya lupa. Ilo kok merasa dia tuh masuk ke dalam kamar dan adik-adiknya ini belum ada yang pulang, karena adik-adiknya ini memang ada yang sekolah dan memang ada yang ikut ke kebun bersama dengan orang tuanya. Ilo kok merasa ada suara langkah kaki seseorang yang membuka pintu kamarnya dan membekap mulutnya Ilo. Kemudian Ilo tidak sadarkan diri semeton. Nah, beberapa jam berlalu ketika Ilo sadarkan diri ya, dia masih memakai seragam merah putih dan tahu nggak semeton? Bagian intimnya Ilo ini tiba-tiba mengeluarkan darah dan itu Ilo merasa sangat sakit. Dia tidak tahu itu kenapa. Dia mencari ibunya dan bilang kalau bagian intimnya ini mengeluarkan darah. Ibunya bilang ternyata itu adalah haid pertamanya Ilo dan
Ilu pun dibilang itu wajar, tidak ada yang sesuatu yang aneh. Karena kalau seorang wanita itu datang bulan wajar. Tapi Ilu bilang kalau area sensitifnya ini sakit. Tapi ibunya tetap bilang tidak, nah itu cuma karena efek samping kamu datang bulan pertama. Ilu pun percaya dengan apa kata-kata dari ibunya semeton. Setelah hari itu semetonnya bagian Ilu ini terusan sakit ngebat-bat semeton. Ilu tidak mengerti itu kenapa. Dan setelah hari itu Ilu tidak datang bulan semeton. Itu cuma pertama kalinya Ilu mengeluarkan darah dari bagian kandungannya. Nah setelah hari itu Ilu ini kok kayak merasa, entah kenapa dia selalu merasa takut ketika berada di rumah sendirian. Dan bahkan ketika dia bersama dengan adik-adiknya pun dia merasa takut. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Setiap dia mandi, dia merasa ada orang yang mengintip. Setiap dia tertidur di kamarnya sendiri, karena Ilu ini punya kamar sendiri, dia kok merasa seperti ada orang yang mengintip dari atas jendela ataupun di atas pintu kamar tidurnya. Ilu merasa sangat takut semeton sampai puncaknya. Suatu hari kan ada odalan. Orang tuanya Ilu ini pergi ke pura bersama dengan adik-adiknya. Karena Ilu ini capek banget, dia berada di rumah, dia sudah mengunci semua pintu rumah, kamarnya, dan juga semuanya sudah dikunci. Kok Ilu merasa mendengar seperti suara orang berjalan. Itu tuh sekitar jam 7 malam. Rumahnya Ilu ini memang berada di desa, tapi tidak di desa banget semeton. Rumahnya ini berada di pinggir kota, tapi masih di desa gitu loh, ngerti kan maksudnya? Ilu tuh kayak kepo gitu, dia mengintip ke sekeliling rumah, tidak ada siapapun. Tapi tahu gak semeton, tiba-tiba dia mendengar gagang pintu kamarnya ini seperti cok 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 cok, dan kemudian didobrak. Ada seorang lelaki yang masuk ke kamarnya, dan Ilu pun dilekan. Dan ternyata tahu nggak semeton siapa lelaki yang dia? Lelaki yang saat itu dia adalah bapak kandungnya sendiri semeton. Iya, bapak kandungnya sendiri yang masih memakai baju sembahyang, memakai jaket, langsung mendobrak kamar tidurnya Ilu, kemudian melecehkan Ilu. Mulutnya Ilu dibekap menggunakan tangan, dan tangan kanan bapaknya ini benar-benar masuk ke area sensitifnya Ilu dan mengubek-ngubek area sensitifnya Ilu. Memang bapaknya ini tidak memasukkan barang vitalnya ke area sensitifnya Ilu, tidak. Tapi tangannya ini kayak terus saja mengubek-ngubek area sensitifnya Ilu berulang kali. Di sana Ilu sadar, rasa sakit inilah yang dia rasakan ketika pertama kali Ilu merasa area sensitifnya ini keluar darah ketika dibilang datang bulan pertama kalinya oleh ibunya beberapa saat yang lalu. Di sana Ilu memberontak, menangis dan meminta ayahnya berhenti, tapi ayahnya tidak berhenti semeton. Ilu meronta-ronta dan meminta tolong berhenti, sakit-sakit, dan ayahnya malah saat melihat Ilu menangis dan berteriak kesakitan, ayahnya ini seperti malah makin berhasrat dan terus saja melakukan itu kepada Ilu. Setelah melakukan itu, bapaknya ini cuma membersihkan bajunya, mencuci tangannya ke dapur, dan kembali ke pura semeton. Dan beberapa jam kemudian menjemput ibu dan adik-adiknya Ilu. Saat itu Ilu benar-benar merasa ketakutan. Dia tidak berani membicarakan ini kepada siapapun. Dan setelah hari itu, hampir setiap minggu sekali atau seminggu 2 kali, ketika rumah dalam keadaan kosong, bapaknya Ilu akan terus melakukan hal seperti itu kepada Ilu berkali-kali sampai Ilu kelas 3 SMP semeton. Di sana Ilu merasa sangat trauma, dan dia merasa dari pertama kali bapaknya melakukan hal seperti ini kepada dia, area sensitifnya ini seperti terluka dari dalam, dan setiap dia pipis ataupun menstruasi, area sensitifnya ini akan terasa sangat perih semeton. Tapi Ilu benar-benar tidak berani menceritakan ini kepada siapapun selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya Ilu ini kelas 1 SMA. Dia memilih sekolah di kota dan tinggal bersama adik dari ibunya. Kita sebut saja namanya Tante Made. Tante Made ini adalah adik kedua dari ibunya si Ilu ini, dan Tante Made ini menikah dengan seseorang yang beragama Islam. Di sana Ilu ini tinggal bersama tantenya ini merasa sangat tenang, sangat damai, dan dia kayak merasa aman gitu loh semeton. Mungkin karena bibinya ini sudah memeluk agama Islam, jadi Ilu pun ikut pindah agama setelah tinggal 3 tahun bersama bibinya. Ketika Ilu mengutarakan ini kepada orang tuanya tidak setuju. Tapi ketika Ilu melihat bapaknya ini marah karena Ilu bilang ingin pindah agama, dia malah merasa senang karena bisa membuat bapaknya ini marah dan langsung pindah agama tanpa meminta
restu atau persetujuan dari kedua orang tuanya. Pokoknya Ilo selalu berusaha untuk membuat ayahnya ini marah karena dia merasa dendam. Saat Ilo ini tamat SMA, dia pun kuliah D1 dan kemudian bekerja. Saat itu sebetulnya Ilo kayak trauma masa kecilnya ini masih dia rasakan ketika dia sudah bekerja. Dia benar-benar takut dekat dengan lelaki. Dia benar-benar tidak pernah pacaran sama sekali. Dan dendam yang dia tahan selama bertahun-tahun ini tetap membesar dan dia tahan dalam hati. Nah, dari si Ilo ini SMA sampai sekolah ini, dia kan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bibinya ini. Dan Ilo sudah menganggap bibi dan juga pamannya yang beragama Islam ini sebagai orang tua kandungnya. Dia merasa kok gimana ya, benar-benar marah kepada orang tuanya. Karena kenapa kok ibunya tidak peka dia dibegitukan, dan kenapa kok ayahnya setega itu. Saat itu Ilo berpikir cuma dialah yang mendapatkan perlakuan seperti itu dari bapaknya. Nah, suatu hari semeton, adik kedua, ketiga, dan keempatnya ini kan cewek. Adik-adiknya ini waktu itu memang ada yang masih SMA, SMP, dan juga SD. Saat itu kok Ilo ini melihat setiap dia pulang kampung, kok melihat adik-adiknya ini tidak seceria hari-hari sebelumnya. Kebetulan memang ada libur sekolah dan Ilo pun menjemput keempat adiknya ini. Adiknya yang cowok-cowok ini karena masih kecil, masihlah diasuh oleh orang tuanya dia gitu loh. Saat itu libur sekolah 2 minggu dan dia membawa adik kedua, ketiga, keempat, dan kelimanya ini berlibur di rumah bibinya yang ada di kota, di tempat dia tinggal selama ini. Di sana Ilo memperlakukan adiknya dengan sangat baik. Ilo pun kayak memancing gitu loh. Apa yang terjadi? Dia kayak takut. Apa jangan-jangan bapaknya juga melakukan hal yang sama kepada adik-adik perempuannya ini. Dan di situ setelah dibujuk, dirayu beberapa kali oleh si Ilo, adik kedua, ketiga, keempat, dan kelimanya ini mengaku mereka menangis dan bilang kepada si Ilo, beberapa kali mereka ini diintip ketika mandi oleh bapaknya. Dan beberapa kali juga hampir saja anak kedua dan ketiga ini dilecehkan oleh bapaknya, tapi mereka keburu berteriak dan ibunya datang. Ibunya sama sekali tidak tahu kalau bapaknya bersikap seperti itu kepada anak-anak perempuannya semeton. Dan karena kejadian inilah adik-adik ceweknya si Ilo ini merasa sangat takut dan tertekan tinggal bersama kedua orang tuanya. Semeton dendamnya Ilo ini makin menjadi-jadi. Dia makin marah kepada orang tuanya. Dan setelah itu 2 minggu berlalu Ilo kan pulang kampung. Dia pun kayak mengungkapkan ini kepada ibunya. Dia menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh bapaknya kepada dia. Sambil menangis Ilo bilang, Gini. Pokoknya Ilo sambil nitik tangkah bilang kepada ibunya apa yang dilakukan oleh bapaknya. Nah, semeton tahu gak apa kata ibunya? Ibunya bilang, demi menjaga nama baik keluarga kita, jangan sebarkan ini kemanapun, biar ibu yang menyelesaikan ini. Boom! Di sini Ilo merasa kayak seolah-olah tanggapan ibunya ini datar dan kayak, oh ini biasa, tenang saja nanti ibu yang akan menyelesaikan. Seolah-olah sesantai itu. Di sana Ilo pun bersabar dan minta kepada ibunya untuk menjaga adik-adiknya ini agar tidak disentuh lagi oleh bapaknya. Waktu berlalu 2 bulan kemudian Ilo pun pulang kampung karena waktu itu libur kerja. Dan di sana adik-adiknya ini mulai terlihat lebih ceria, lebih gimana ya, lebih sehat daripada bulan yang lalu. Ilo berpikir, mungkin ibunya ini sudah memberitahu bapaknya. Nah, waktu itu memang ada acara keluarga dan di rumah itu sepi karena semua keluarga ini sudah akan pergi ke rumah keluarga yang ada acara. Ilo habis mandi dan akan masuk ke kamar, tiba-tiba saat itu Ilo kan cuma memakai handuk dan dia tuh tidak memakai baju sama sekali. Dia berpikir adik, bapak, dan juga ibunya sudah ke rumah keluarga yang ada acara dan dia akan menyusul gitu loh. Kok tiba-tiba bapaknya ini masuk, mendobrak pintu dan berusaha melepaskan anduknya si Ilo, dan tangan bapaknya ini malah meremas dan si Ilo bagian kanan. Di sana menurut Ilo semetonnya Ilo sudah berteriak meminta tolong, tapi mungkin karena tidak ada yang mendengar dan memang rumah dalam keadaan kosong. Semua paman bibinya yang rumahnya berdempetan dengan rumah orang tuanya kan juga kosong karena semuanya pergi ke rumah orang yang keluarga yang sedang ada acara ini. Tidak ada yang mendengar dan hampir saja tangan bapaknya ini berhasil memegang area sensitifnya Ilo. Waktu Ilo meronta-ronta, bapaknya ini malah semakin kuat memegang tangannya Ilo. Tangannya Ilo ini kayak dibawa ke atas, semua dipegang, dan juga tangan kanan bapaknya ini berusaha masuk ke
berusaha masuk ke area sensitifnya si Iloh. Iloh waktu itu sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dia tuh menangis meronta-ronta dan dia ingat. Dia waktu masuk ke kamar itu ingat adiknya pernah bilang, adiknya ini menaruh arit dan juga belakas di bawah tempat tidur untuk berjaga-jaga.